Stellar Transformations, episode 42. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat ini, Qin Yu baru berada di fase tengah tahap nebula, sementara Sang Mo telah mencapai fase awal tahap Yuanying. Terlebih lagi, wujud aslinya adalah gurita, yang memiliki serangan yang sangat kuat. Begitu Qin Yu bertemu Sang Mo, ia pasti akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, sehingga reaksinya adalah barat. Mengabaikan hal lain, Qin Yu mengubah arahnya dan bergegas langsung ke barat dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Ia mengandalkan fakta bahwa jangkauan indera sucinya jauh lebih jauh daripada Sang Mo. Berkat jarak ini, ia dapat mendeteksi Sang Mo sebelum Sang Mo dapat mendeteksinya. Sang Mo masih bergegas ke selatan. Hanya dalam sekejap, jarak antara keduanya telah mencapai 100 li. Benar, mata Qin Yu berkilat dingin. Indera sucinya telah mendeteksi dengan jelas bahwa ada sekitar 10 gurita yang menunggu di barat. Sambil menggertakkan giginya, ia terus bergegas ke barat dengan kecepatan tercepatnya bagai seberkas cahaya. Wilayah barat sangat luas tetapi karena musuhnya adalah 10 gurita, mereka mampu menutupi area yang sangat luas dengan indera suci mereka. Jagoan. Sebuah bayangan samar melintas di area yang dicakup oleh indera suci seekor gurita. Anggota klan Sang itu langsung mengeluarkan lolongan aneh yang dalam, "Pembunuhnya, dia pembunuhnya." Kata-kata itu, yang diucapkan dalam bahasa unik klan Sang, membuat sekitar 10 anggota klan Sang di sekitarnya terlonjak kaget. Pemimpin kelompok ini segera mengeluarkan pemancar. "Patriark, pembunuhnya sedang berlari ke barat." Dalam waktu singkat, gurita raksasa itu telah pergi ke selatan beberapa ratus mil, tetapi kemudian tiba-tiba ia merasakan pesan di pemancarnya. Warna wajahnya langsung berubah. Sambil mengeong dalam-dalam dengan sangat marah, ia kembali mengoreksi arah dengan tubuhnya dan bergegas ke barat. Wujud asli Sang Mo sangat cepat, tetapi arah Qin Yu berubah lagi saat ini. Kejar aku, jangan terburu-buru." Qin Yu kembali mengubah arahnya. Ia tiba-tiba mulai berlari ke selatan, alih-alih terus ke barat. Kali ini, tidak ada yang memberitahu Sang Mo tentang pergerakan Qin Yu. Meskipun Sang Mo cepat, karena ia dan Qin Yu bergerak ke dua arah yang berbeda, jarak di antara mereka justru semakin melebar. Qin Yu bergegas ke selatan 1000 li dengan sangat cepat. Kemudian dia mengubah arahnya lagi dan bergegas ke timur sejauh 1000 li. Lalu dia pergi ke tenggara dengan sangat cepat. Karena Sang Mo tidak tahu arah Qin Yu, ia belum menemukan jejak apapun setelah setengah hari mengejar. Ia pun terpaksa menerima kegagalan pengejaran ini dan terpaksa kembali ke sarangnya dengan marah. Di istana klan Sang, pria dari klan ikan bermata hijau itu berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, senior Sang Mo. Kali ini kau meminta 30 anggota klanku untuk membantumu. Mengingat metode pencarian kita, pembunuh itu pasti tidak akan bisa lolos dari kita." Jelas dia sangat percaya diri. Sambil mengangkat jubah merahnya, Sang Mo dengan marah mengambil alih kursi utama di aula utama. Dia mengejar musuh secara besar-besaran tetapi musuh telah melarikan diri, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah. Saat itu, 3 pria lain dari klan ikan bermata hijau masuk ke aula utama dari dalam istana. Ada sisik ikan di wajah mereka juga. Ketiga pria ini sedikit membungkuk hormat saat melihat Sang Mo. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Senior Sang Mo, anak-anak muda kita telah berhasil melacak keberadaan si pembunuh." "Katakan," kata Sang Mo dengan sangat keras. Aura seluruh tubuhnya meningkat. Pria itu berkata, "Saat kau mengejar pembunuh itu, awalnya dia berlari ke barat lalu bergegas ke selatan. Kami tidak tahu pasti kemana dia pergi selama proses itu, tetapi kemudian dia kurang lebih lari ke tenggara. Saat ini dia berada sekitar 7000 li di tenggara tempat kau pertama kali mencoba mengejarnya." Para pria dari klan ikan bermata hijau ini masing-masing mengendalikan tidak kurang dari 1000 ikan. Setiap ikan telah menjadi salah satu mata mereka. Selain itu, mereka dapat dengan mudah mengetahui identitas Qin Yu berdasarkan kecepatan larinya dan fakta bahwa ia tidak memiliki aura iblis. Mungkin dalam radius 100.000 li ini, hanya Qin Yu yang tidak memiliki aura iblis dan memiliki kecepatan secepat itu. "Sangat bagus." Sang Mo tiba-tiba berdiri lalu berkata kepada seorang anggota klan Sang di aula utama dengan nada dingin, "Sang Lanpu, aku sudah membiarkan kalian semua menangani masalah kecil, tapi kalian tidak berguna." Berikan pemancar itu kepada anggota klan ikan bermata hijau. Ia jelas sangat tidak puas dengan anggota klannya sendiri.
Anggota yang bernama Sang Lanpu itu segera mengeluarkan pemancar lalu menyerahkannya kepada seorang pria dari klan ikan bermata hijau. Sang Mo menatap pria ini dan berkata dengan suara sedingin es, "Kali ini, aku tidak akan membiarkan bajingan itu lolos lagi apapun yang terjadi. Kalian ber-30 dari klan ikan bermata hijau harus tinggal di istana dan bekerja sama. Jika ada berita, beritahu aku melalui pemancar." Terakhir kali dia gagal karena tidak bisa menerima informasi dari anggota klan ikan bermata hijau lainnya. Dia telah belajar dari kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama kali ini. Oleh karena itu, ia memberikan salah satu dari 30 orang ini sebuah pemancar dan memerintahkan mereka semua untuk tinggal di istana guna memberi kabar kepadanya setiap kali mereka mempunyai informasi. Jangan khawatir, Senior Sang Mo. Ikan yang dikendalikan oleh 30 orang kita rata-rata berukuran sekitar satu dari beberapa ratus kilometer. Begitu pembunuh itu bergerak, mereka akan mendeteksinya. Dia tidak akan bisa lolos dari genggaman kita. Pria dari klan ikan bermata hijau itu sangat percaya diri. Sang Mo menganggukkan kepalanya tanda puas. Senior, pembunuhnya saat ini ada di daerah ini. Ia langsung menyerahkan slip giok kepada Sang Mo. Setelah memindainya dengan indera sucinya, Sang Mo langsung tahu lokasi area itu. Senyum buas samar muncul di wajahnya, "Bajingan Siuxian, kau tidak akan lolos kali ini apapun yang terjadi." Dengan jubahnya berkibar-kibar, Sang Mo segera terbang keluar dari aula utama. Qin Yu bersandar lelah di sisi batu karang bawah air. Namun, pakaian di tubuhnya dapat menahan air. Saat ini, ia mengerutkan kening dalam-dalam. Jelas ia sedang merenung, bagaimana Sang Mo bisa menemukan tempat persembunyianku. Bahkan sekarang, Qin Yu masih belum bisa memahami hal ini. Lagi pula, ia selalu sangat berhati-hati. Setahunnya, ia seharusnya tidak meninggalkan jejak apapun. Setelah berpikir sejenak, ia memijat pelipisnya. Ia belum pernah merasa tenang sejak tiba di dunia bawah laut para monster iblis ini setelah meninggalkan benua Qianlong. Dia sudah terlalu lelah. Ayah pasti sangat senang sekarang. Qin Yu tak kuasa menahan senyum tenangnya. Ayahnya hidup damai di benua Qianlong, sementara Qin Yu melarikan diri demi keselamatannya. Parahnya lagi, musuh bisa muncul kapan saja. Ikan-ikan di laut sungguh indah. Qin Yu melambaikan tangannya. Ratusan ikan dengan warna berbeda di sekitarnya berenang dengan riang. Di laut, gerombolan ikan adalah pemandangan yang paling umum. Terkadang, ribuan atau bahkan puluhan ribu ikan dapat berenang bersama. Berenang di antara ikan juga merupakan suatu bentuk kenikmatan. Namun, Qin Yu tidak menyadari bahwa ada seekor ikan di antara ratusan ikan ini yang sedikit berbeda dari yang lain. Teknik khusus klan ikan bermata hijau bukanlah sesuatu yang bisa ia deteksi. Setelah beristirahat sejenak, dia bergerak lagi. Ada banyak sekali Xiu Yaoes di lautan, tetapi di area seluas 100.000 li ini, kebanyakan Xiu Yaoes baru berada di tahap Jindan. Hanya sedikit yang telah mencapai tahap awal Yuanying, tetapi indera sucinya telah menemukan mereka jauh sebelum mereka dapat menemukannya. Dalam perjalanan, Qin Yu harus terus-menerus menghindar. Meskipun beberapa kali takut, ia tidak menghadapi bahaya serius. Bagus sekali, ayo kita tinggal di sini dan berlatih kegelapan utara lagi. Ia telah melihat gunung bawah laut raksasa yang terbentuk dari lapisan demi lapisan karang. Ia masuk ke dalamnya melalui celah. Lalu, dengan getaran energi bintangnya, ia langsung menciptakan sebuah gua. Duduk di gua ini, dia memilah-milah banyak hal. Dalam hal serangan, dia seharusnya cukup tangguh. Tak hanya jago dalam serangan jarak dekat, dia juga bisa mengendalikan pedang api untuk melancarkan serangan jarak jauh. Selain itu, ada beberapa teknik khusus dari buku transformasi bintang yang bisa dia gunakan. Soal kemampuan melarikan diri, tubuhnya sebanding dengan senjata suci dan ia tampaknya tidak mengalami hambatan apapun saat melewati air. Begitu ia menggunakan penyatuan senjata tubuh, kecepatannya memang akan sangat cepat. Terlebih lagi, dia bahkan mengetahui beberapa teknik khusus yang cukup tidak biasa teknik rahasia Xiumo. Entah melarikan diri atau menyatu dengan dunia Xiu Yao dan mengalaminya, aku harus mempelajari kegelapan utara. Qin Yu segera duduk bersila dan mulai berlatih. Sekali lagi, ia mengendalikan seutas energi bintang, membuatnya naik ke kepalanya. Energi spiritualnya tidak jelas dan tidak berwujud, seolah-olah tidak ada. Namun, energi bintang adalah kekuatan yang nyata. Energi bintangnya kemudian mengalir melalui energi spiritualnya. Qin Yu sama sekali tidak tahu bagaimana menggabungkan keduanya. Lebih buruk lagi, metode latihan teknik ini di buku Xiumo itu hanya memiliki satu kata, eksperimen. Ia harus bereksperimen berulang kali. Sang pencipta teknik ini harus bereksperimen berkali-kali sebelum akhirnya berhasil secara misterius. Oleh karena itu,
bahkan ia sendiri pun tidak tahu alasan pasti di balik kemenangannya. Meskipun harus mencoba menggunakan teknik ini berulang kali, Qin Yu tidak khawatir sama sekali. Dia sudah bersiap menjalani sesi latihan tertutup selama 1 bulan di sini untuk bereksperimen dengan teknik tersebut. Sebulan kemudian, karena Sang Mo tidak akan menemukannya, mungkin perburuannya akan melambat. Namun, ketika Qin Yu baru berlatih setengah hari, Senior Sang Mo, menurut pesan anak muda saya, dia seharusnya berada 100 hingga 200 li di selatan Anda. Tapi saya tidak tahu detail lebih lanjut tentang lokasinya. Pria dari klan ikan bermata hijau itu mengirim pesan. Tidak ada ikan yang dikendalikan oleh klan ikan bermata hijau di sekitar tempat Qin Yu memilih untuk menjalani sesi pelatihan tertutup, tetapi seekor ikan yang berjarak 100 li dari lokasi ini menemukan bahwa Qin Yu menghilang setelah bergegas ke sini, jadi ia secara alami menilai bahwa dia ada di sini. Bagus sekali, bagus sekali. Sang Mo menjulurkan lidahnya yang semerah darah, tersenyum tipis dengan ganas. Tanpa berubah menjadi gurita, ia diam-diam mendekati lokasi Qin Yu dalam wujud manusianya. Pada saat yang sama, ia mengerahkan indera sucinya semaksimal mungkin untuk mencari dengan saksama. Qin Yu berlatih, dengan sabar bereksperimen dengan teknik ini berulang kali. Setiap kali ia mencoba menggunakannya, ia menganalisis kesalahannya. Ia terus bereksperimen berulang kali. Sang Mo, mata Qin Yu tiba-tiba terbuka. Hampir bersamaan, ia berhenti berlatih. Meskipun ia telah berlatih, indera sucinya tetap waspada, sehingga ia segera menyadari bahwa Sang Mo sedang mendekat. Namun, saat ini, Sang Mo, yang bergerak sangat cepat, telah melewati jarak yang disebabkan oleh perbedaan jangkauan antara indera sucinya dan Qin Yu. Jagoan, tanpa sempat memikirkan hal lain, Qin Yu langsung menerobos terumbu karang dan bergegas keluar. Ia kemudian menunggangi pedang api dan menggunakan teknik penyatuan senjata tubuh untuk melarikan diri ke timur secepat mungkin. Ketika indera suci Sang Mo baru saja mendeteksi aura Qin Yu sudah melarikan diri lagi. Jangan pernah bermimpi untuk kabur kali ini. Senyum dingin samar muncul di wajah Sang Mo. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi gurita merah raksasa. Bersamaan dengan itu, ia memberi perintah kepada 30 anggota klan ikan bermata hijau di istana klan Sang melalui pemancarnya. Anggota klan ikan bermata hijau, awasi aku baik-baik. Selalu kirimkan aku informasi tentang lokasi Siuxianis itu. Setelah mengirim pesan menggunakan indera sucinya, Sang Mo segera mengejar ke arah Qin Yu. Meskipun kecepatannya sedikit lebih cepat daripada Qin Yu, ia menyadari bahwa indera sucinya tidak dapat mendeteksi aura Qin Yu lagi. Oleh karena itu, ia langsung menyimpulkan bahwa Siuxianis menjijikkan ini telah mengubah arah sekali lagi. Ke arah mana Qin Yu melarikan diri? Sang Mo tidak mungkin menebak jawabannya. Senior Sang Mo, pembunuhnya berada 150 li di selatanmu. Dia bergerak ke selatan dengan sangat cepat. Sang Mo sangat gembira menerima pesan ini dari pria dari klan ikan bermata hijau. Ia segera mengejar Qin Yu dengan kecepatan luar biasa tinggi. Meskipun jarak mereka hanya 150 li, karena mereka menuju ke arah yang sama, Sang Mo baru bisa mendekati Qin Yu setelah beberapa saat. Qin Yu, yang indera sucinya telah menyebar, segera menyadari bahwa Sang Mo berada beberapa puluh li di belakangnya. Bagaimana Sang Mo bisa tahu arah lariku? Ia tahu ini buruk, jadi ia langsung mengubah arah lagi. Jarak di antara mereka pun kembali melebar dalam sekejap. Setelah beberapa saat, Qin Yu kembali menemukan tanda-tanda kehadiran Sang Mo tak jauh di belakangnya. Dengan amarah dan kebingungan, ia mengubah arahnya lagi, langsung menjauh dari Sang Mo. Namun, tak lama kemudian, Sang Mo mendekatinya lagi. Bagaimana bajingan ini bisa tahu arah tujuanku? Mata Qin Yu berkilat dingin. Jelas dia sedang marah. Namun di belakangnya, Sang Mo juga menjadi geram karena pengejaran itu. Siuxianis menjijikkan, bagaimana mungkin dia selalu tahu sebelumnya bahwa aku sedang mengejarnya dan ingin mengubah arahnya. Mungkinkah indera sucinya memiliki jangkauan yang lebih jauh daripada indraku? Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Baik yang dikejar maupun yang mengejar sama-sama marah. Timur, sekali lagi, Qin Yu mengubah arahnya. Namun kali ini ia kurang beruntung karena ada seekor ikan yang berada di bawah kendali klan ikan bermata hijau di arah barunya. Senior Sang Mo, timur, dia berlari ke timur. Kali ini tampaknya usaha Sang Mo tidak sia-sia. Ia melesat ke timur dalam sekejap dan mendekati Qin Yu dengan cepat. Qin Yu, yang awalnya mengira jarak antara dirinya dan Sang Mo semakin dekat, begitu ketakutan hingga ia berkeringat dingin. Di saat yang sama, ia mengamuk. Bahkan patung tanah liat pun akan marah jika didorong ke dinding. Jangan buat aku marah, Sang Mo. Niat membunuh mulai muncul dalam hatinya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat ini,
sebuah gua gelap di dasar laut tampak seperti lubang hitam. Gua itu terus-menerus menelan semua jenis energi alami di sekitarnya. Beberapa monster bawah laut yang berenang melewati gua ini bahkan langsung tersedot ke dalamnya tanpa pernah bisa melarikan diri. Tak lama kemudian, hisapan gua itu tiba-tiba menghilang. Dari dalam gua, dua sinar biru memancar keluar. Sumber cahayanya adalah mata seekor elang hitam. Sejak mempraktikkan teknik terlarang dalam ingatan turun-temurunnya, Xiao Hei telah mengalami perubahan drastis. Sekarang ia jauh lebih kurus daripada sebelumnya dan bahkan terlihat sangat kelelahan. "Kakak, aku datang." Auranya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Rasanya seperti pisau tajam sedingin es. Dengan gerakan tubuhnya yang seperti balok es tipis, Xiao Hei menembus arus air. Ia menghilang dalam sekejap. Kecepatannya saat ini bahkan jauh lebih cepat daripada saat menggunakan passing lightning flashing 9 times sebelumnya. Tubuh dan sayap Xiao Hei telah menjadi jauh lebih kurus. Namun, jika seseorang menimbangnya, mereka akan menemukan bahwa Xiao Hei yang sekarang bahkan jauh lebih berat daripada sebelum ia menggunakan teknik terlarang itu. Alasannya adalah karena ia melahap esensi darah beberapa binatang iblis yang berenang melewati mulut gua dan menyatukannya dengan tubuhnya. Kondisi saya saat ini agak berbeda dari yang ada di ingatan saya, tetapi kecepatan dan serangan saya bahkan menjadi sedikit lebih tangguh dari yang saya harapkan. Xiao Hei sangat puas dengan kondisinya saat ini. Tiba-tiba, indera sucinya menemukan seorang Xiuyaois tahap awal Jindan. Meskipun Xiuyaois dapat saling membunuh di dunia bawah laut ini, mereka yang berada di bawah kekuatan yang sama umumnya tidak akan saling bertarung. Xiuyaois Hiu Macan ini berjalan terhuyung-huyung, tampak sangat santai. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam menembusnya. Hanya geraman berat asteris yang terdengar. Setelah itu, hiu macan itu sepenuhnya diserap oleh cahaya hitam itu, termasuk darah dan dagingnya. Cahaya hitam itu kemudian berubah menjadi seekor elang hitam. Saat melakukan teknik terlarang ini, aku tak bisa mengendalikan diri. Meskipun aku telah memakan binatang iblis Jindan, kartu identitas gioknya telah dihancurkan oleh energiku. Xiao Hei mengeluarkan kartu identitas giok milik Xiuyaois Hiu Macan itu. Teknik penyerapan Xiao Hei ini tidak hanya menelan seluruh darah dan daging target, tetapi juga merampas ingatannya. Namun, Xiao Hei tidak berani menyerap jiwa target, dan ia pun tidak bisa melakukannya. Qin Yu terus mengubah arahnya. Setiap kali Sang Mo mendekatinya, arahnya pun berubah. Namun, karena Sang Mo terus-menerus diinformasikan oleh klan ikan bermata hijau, ia tidak dapat melepaskan diri dari Sang Mo. Kini, ia telah dikejar oleh Sang Mo selama setengah hari. Ada seseorang lagi. Qin Yu mengumpat dalam hati. Indera sucinya baru saja mendeteksi anggota klan Sang muncul di depannya. Ia segera mengubah arahnya sekali lagi. Sekarang, ia tidak hanya harus melarikan diri dari kejaran Sang Mo, ia juga harus berhati-hati agar tidak diganggu oleh anggota klan Sang yang dikirim Sang Mo. Setelah Qin Yu berkali-kali lolos, Sang Mo telah memerintahkan anggota klannya untuk mulai mengepung area seluas 100.000 li ini. Dengan pengepungan anggota klan Sang ini, situasi jelas menjadi jauh lebih buruk bagi Qin Yu. Kini, segera setelah ia menghindari Sang Mo, ia tiba-tiba mendeteksi keberadaan anggota klan Sang tak jauh darinya. "Senior Sang Mo, pembunuh itu sekitar 120 li di selatanmu." Pesan lain dari pria dari klan ikan bermata hijau tiba. Saat ini, mata Sang Mo sedikit merah. Terlihat jelas bahwa ia sedang terbakar amarah di dadanya. Meskipun telah menerima informasi ini, ia tidak segembira sebelumnya karena ia tahu akan sangat sulit untuk menangkap si pembunuh meskipun ia terus-menerus diberitahu oleh klan ikan bermata hijau. Siuxianis ini bahkan lebih licin daripada ikan loah. Bahkan sekarang, Sang Mo masih belum tahu nama Qin Yu. Namun, kematian putranya harus dibalaskan, jadi Sang Mo terus mengejar. Setelah sekian lama, kali ini, betapapun Sang Mo mengejar, ia tak dapat mendeteksi Qin Yu. Klan ikan bermata hijau pun tak dapat mendeteksi aura Qin Yu. Dan tak seorang pun anggota klan Sang dapat mengetahui keberadaannya. Sepertinya Qin Yu tiba-tiba menghilang. Saat hampir setiap beberapa ratus li diawasi oleh ikan yang dikendalikan dan, di atas semua itu, Sang Mo dan anggota klan Sang sedang menyapu area ini dengan indera suci mereka, Qin Yu menghilang begitu saja. Kepala keluarga, sekelompok anggota klan Sang menatap Sang Mo, bingung harus berbuat apa. Setelah gagal menemukan pembunuhnya, apa yang bisa mereka lakukan? Kemarahan yang meluap-luap telah menggelegak di hati Sang Mo. Ia mengerahkan formasi yang begitu besar dan bahkan meminta bantuan klan ikan bermata hijau. Lagi pula, sebagai kepala klan Sang, ia sendiri telah mengejar begitu lama, tetapi mereka belum berhasil menangkap seorang Siuxianis kerdil. Jadi, bagaimana mungkin Sang Mo tidak murka?
Siuxianis ini, suatu hari nanti aku akan mengulitinya hidup-hidup, lalu melemparkannya ke sarang semut api asteris-asteris untuk membuatnya menderita rasa sakit digigit 10.000 semut. Dia akan meratap selama 3 hari sebelum aku membiarkannya mati. Matanya penuh kebencian. Sang Mo sudah murka lama atas kematian putranya dan, terlebih lagi, dia sudah lama tidak dapat menangkap Qin Yu, oleh karena itu wajar saja dia makin murka sekarang. Patriark, bisakah dengan begitu saja melampiaskan amarah kita? Kita harus menyingkirkan Johnson-nya. Patriark, aku ingat ada sekelompok orang mesum tak jauh di selatan istana kita, kan? Kita harus membiarkan mereka beramai-ramai memperkosa bocah ini selama 3 hari dulu. Seorang anggota klan Sang mengusulkan metode hukuman dengan nada menyanjung. Mata Sang Mo langsung berbinar. Sepertinya dia sangat senang. Anggota klan Sang lainnya buru-buru berkata, Patriark, aku pernah mendengar tentang hukuman yang disebut kuda kayu. Kita akan mengeluarkan balok besi seukuran baji terlebih dahulu, lalu menyuruhnya duduk di atasnya dengan kaki terbuka. Kita akan menyegel jindannya agar pantat dan bokongnya merasakannya. Lalu, satu demi satu, anggota klan Sang mengusulkan berbagai hukuman kejam. Para Xiuyao ini telah menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berlatih, sehingga terkadang beberapa dari mereka merasa sangat bosan. Untuk menghilangkan kebosanan, mereka meneliti dan menemukan beberapa metode penyiksaan. Terkadang mereka bahkan menculik beberapa manusia dan melakukan eksperimen pada mereka di beberapa pulau tak berpenghuni. Sang Mo sangat puas dengan saran mereka. Hanya menyiksa Qin Yu dengan metode ini akan meredakan kebenciannya. Bagus sekali, tapi kalau kita tidak bisa menangkapnya, semuanya akan sia-sia. Begitu Sang Mo memikirkan betapa sulitnya menangkap Qin Yu, wajahnya menjadi muram. Baiklah, kita berhenti mengejar untuk saat ini. Pada saat yang sama, ia memberi perintah kepada klan ikan bermata hijau melalui pemancarnya. Anggota klan ikan bermata hijau, kalian semua harus berhati-hati. Begitu Siuxianis itu muncul, segera beritahu aku. Setelah memberi perintah, Sang Mo sendiri pergi lebih dulu. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada gurita biasa. Ia tak sabar untuk berjalan pelan bersama anggota klannya. Para anggota klan kemudian terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil, beberapa di antaranya kembali ke istana sementara sisanya pergi ke tempat lain. 1 jam setelah Sang Mo dan yang lainnya meninggalkan tempat ini, tanah di sekitarnya tiba-tiba bergerak. Kemudian, sebuah siluet muncul dari bawah tanah. Sosok itu tak lain adalah Qin Yu, sang klan. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Setengah jam yang lalu, ia berada dalam situasi putus asa karena Sang Mo terus mengejarnya hingga ia tak bisa lari. Maka, ia segera masuk ke dalam tanah dan sekaligus menarik seluruh energi bintangnya. Ia kemudian berhenti menggunakan energi bintang dan menekan seluruh auranya. Dia telah memenangkan pertaruhan itu. Sang Mo benar-benar tidak dapat mendeteksinya. Begitu seseorang berhenti menggunakan energi internalnya dan menekan auranya sepenuhnya, orang lain pada dasarnya tidak akan dapat menemukan auranya. Kecuali mereka dapat mendeteksi indera sucinya, mereka tidak akan menemukannya. Namun, indera suci Qin Yu lebih unggul daripada Sang Mo. Qin Yu melesat ke atas sebagai anak panah yang melesat cepat. Saat ini ia hanya berjarak 4-5 km dari permukaan laut. Tak lama kemudian, ia keluar dari air dan melesat lurus ke udara. Ada seseorang. Ia segera menyadari bahwa ada para Xiuyaois yang tampaknya sedang mencari sesuatu di atas lautan. Ia langsung menyadari bahwa beberapa Xiuyaois yang sedang mencari itu tampak familiar. Mereka tak lain adalah beberapa anggota klan Sang yang pernah dilihatnya sebelumnya. Sepertinya Sang Mo belum menyerah. Qin Yu langsung terjun ke air, hatinya dipenuhi amarah. Meskipun ia telah melarikan diri demi keselamatannya, ia tidak pernah berpikir untuk naik ke permukaan laut dan terbang menjauh karena ia tahu betul bahwa di sana jauh lebih berbahaya. Ada beberapa alasan. Pertama, para Xiuyaois juga mampu terbang. Selain itu, umumnya para Xiuyaois hanya hidup di kedalaman 4 hingga 5 km di laut, tetapi para ahli memiliki indera suci yang jangkauannya lebih dari 10 km. Dengan menggunakan indera suci mereka tidak hanya dapat menjelajahi lautan, tetapi juga langit. Kedua, karena sangat luas di atas permukaan laut, begitu siluet muncul di udara, ia akan segera terlihat. Padahal, di dasar laut terdapat berbagai macam karang, bebatuan bawah laut, bahkan pegunungan bawah laut yang dapat digunakan untuk bersembunyi. Ketiga, wilayah Qin Yu yang saat ini berada dalam radius 100.000 mil masih relatif dekat dengan pesisir benua Qianlong. Perairan di dekat pesisir seperti ini sepenuhnya milik para Xiuyaois.
Meskipun Pulau Siuxianis atau Siumoa terdekat dari pesisir berjarak sekitar 100.000 mil, mungkin saja terdapat seorang Siu Yaois di pulau tak berpenghuni manapun di perairan dekat pesisir. Keempat, masih ada satu alasan lagi, yakni, mustahil baginya untuk terbang setinggi-tingginya ke angkasa sesuka hatinya. Qin Yu tahu betul bahwa ia akan menghadapi lebih banyak bahaya saat terbang lebih tinggi. Pada ketinggian tertentu, ia tidak akan mampu lagi terbang. Terlebih lagi, menurut deskripsi gurunya, Lei Wei, ada banyak bahaya yang menakutkan di ketinggian. Bahkan ketika Lei Wei menyebutnya, mengerikan, dapat dibayangkan betapa berbahayanya hal itu di ketinggian ekstrim. Karena ia tidak bisa terbang terlalu tinggi ke langit dan, lebih parahnya lagi, langit itu luas, ia tidak akan punya tempat untuk lari jika terlihat. Jadi, apa yang bisa ia lakukan dalam situasi ini? Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah tetap di bawah air. Lagi pula, di bawah sini ia masih bisa memancing di perairan yang keruh. Patriark sudah bilang kalau Siuxianis mungkin akan terbang dengan pedangnya suatu saat nanti. Saudaraku, kita harus menjaganya. Seorang anggota klan Sang menegur dengan keras. Anggota klan Sang lainnya berkata dengan acuh tak acuh, kenapa begitu serius, Kak? Selain klan Sang kita, banyak Siu Yaois yang mendambakan senjata suci kelas menengah itu juga diam-diam mengawasinya. Begitu Siuxianis itu lengah, haha. Anggota klan Sang ini tertawa sangat jahat. Qin Yu mengerahkan kekuatan lengannya untuk berenang di lautan bak ikan. Setelah berlatih tanpa henti, tubuhnya kini setara dengan senjata suci dan luar biasa kuat. Meskipun hanya menggunakan kekuatan fisik, ia tetap melesat menembus air bak anak panah yang melesat cepat. Sang Mo, aku tidak bisa membiarkanmu mengejarku terus-menerus. Peran kita akan berganti perlahan mulai sekarang. Ia mengembangkan indera sucinya. Dengan goyangan lengannya, seluruh tubuhnya melesat menembus air dengan sangat cepat seperti ikan. Dengan kekuatan fisik saja, ia hanya 1/10 kecepatan normal, tetapi ini sudah cukup baginya. Hei, menurutmu kemana Siuxianis itu melarikan diri, Bung? Apa pentingnya? Bahkan Patriark kembali tanpa apa-apa. Ayo kita istirahat saja. Dua anggota klan Sang berjalan berdampingan. Selama ini, semua anggota klan Sang selalu diganggu oleh Qin Yu. Bro, aku tidak menyangka akan diserang oleh binatang iblis tak berguna. Seorang anggota klan Sang tertawa. Tiba-tiba, ia berbalik dan menebas dengan tangannya. Namun, yang terlihat oleh matanya hanyalah pedang api Qin Yu yang langsung menembus tenggorokannya. Hampir pada saat yang sama, tangan kiri Qin Yu menempel di dada anggota klan Sang lainnya. Binatang iblis tak berguna, Qin Yu mengambil 2 jin dan lalu langsung pergi. Karena ia tidak menggunakan energi bintang untuk menembus air, para Xiao Yaois ini tidak dapat merasakan auranya, tetapi ketika ia mendekati mereka, mereka merasakan gerakan air yang ditimbulkannya. Beberapa saat yang lalu, anggota klan Sang itu bahkan mengira ia diserang oleh hiu biasa. Lagi pula, ia tidak merasakan energi atau aura apapun. Dengan tindakan ini, Qin Yu akhirnya mulai menyerang balik. Qin Yu bahkan mampu melarikan diri saat dikepung Sang Mo dan banyak Siu Yaois lainnya, jadi saat ini sangat mudah baginya untuk menghindari para pengejar. Pada hari pertama, ketika ia baru saja membunuh 2 Siu Yaois, jejaknya ditemukan oleh klan ikan bermata hijau, tetapi segera setelah itu, ia bersembunyi. Kali ini ia bersembunyi selama 3 hari, di mana ia diam-diam menyempurnakan jindan. Ketika seorang Siu Yaois mendekat, Qin Yu berhenti memurnikannya. Setelah Siu Yaois itu pergi, ia melanjutkan pemurniannya. Dalam 3 hari, 2 jindan telah dimurnikan dan diserap sepenuhnya. Lalu dia mulai beraksi lagi. Namun, kali ini ia kurang beruntung karena harus menghabiskan beberapa hari untuk menemukan anggota klan Sang. Lebih parahnya lagi, mereka bertiga. Namun, Qin Yu mengamuk dan melepaskan energi bintangnya secara eksplosif. Melalui pertarungan jarak dekat, ia membunuh mereka semua, seorang Siu Yao tingkat jindan akhir dan 2 Siu Yao tingkat jindan tengah, pada percobaan pertama. Setelah itu, dia bersembunyi sekali lagi. Kali ini, dia bersembunyi selama 10 hari penuh. Setelah 10 hari berlalu, dia kembali bergerak. Dalam 3 bulan penuh, Qin Yu telah membunuh 16 anggota klan Sang. Mengetahui bahwa satu demi satu anggota klan mereka telah tewas, anggota klan Sang lainnya tampak ketakutan. Mereka kemudian berkumpul dalam kelompok besar, sehingga menyulitkannya untuk bertindak. Tapi Qin Yu sangat berani. Bahkan ketika anggota klan Sang telah membentuk kelompok, ia masih berani menyerang mereka secara diam-diam lalu melarikan diri menggunakan teknik penyatuan senjata tubuh. Seiring kekuatannya meningkat secara bertahap, kecepatan penyatuan senjata tubuh juga meningkat sedikit demi sedikit, bahkan hingga mendekati kecepatan tercepat wujud asli Sang Mo.
Karena ia menyerang secara diam-diam lalu melarikan diri menggunakan penyatuan senjata tubuh, dan terlebih lagi, ia menekan energi bintangnya untuk menembus air menggunakan kekuatan fisiknya, musuh pada dasarnya tidak dapat melacaknya. Bahkan ketika klan ikan bermata hijau mendeteksinya, ia masih dapat melarikan diri terlebih dahulu berkat indera sucinya. Qin Yu telah menjadi pembunuh. Pembantaian ini telah membuatnya menjadi pembunuh. Sang Mo, kau ingin menyudutkanku lebih dulu, jadi jangan salahkan aku karena ingin memusnahkan klanmu. Sang Mo memegang slip giok di tangannya, yang berisi pesan yang ditinggalkan Qin Yu menggunakan indera sucinya. Slip giok ini ditinggalkan oleh Qin Yu tepat setelah ia membunuh anggota klan Sang untuk pertama kalinya. Sang Mo dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang terkandung dalam pesan tersebut. Ia sama sekali tidak meragukan niat Qin Yu untuk menghancurkan klannya. Fakta bahwa 30 anggota klannya telah tewas dalam setengah tahun terakhir adalah buktinya. Tangan Sang Mo gemetar dan otot-otot wajahnya berkedut. Awalnya, klan Sang hanya memiliki kurang dari 200 anggota yang mencapai tahap jindan, tetapi dalam setengah tahun terakhir saja, 30 diantaranya telah meninggal. Dengan kecepatan seperti ini, mungkin klan Sang akan hampir tamat dalam 5 tahun. Namun, kecepatan Sang Mo saat ini hanya sedikit lebih cepat daripada Qin Yu. Lebih buruk lagi, Qin Yu tampaknya selalu dapat mendeteksinya selangkah lebih awal. Sang Mo sama sekali tidak punya cara untuk menangkap Qin Yu. Setelah setengah tahun mengejar tanpa hasil, Sang Mo telah menerima dalam hatinya bahwa ia sendiri tidak mampu menangkap musuh. Bagus, bagus, bagus. Sang Mo yang geram mengucapkan, baik, 3 kali berturut-turut. Kemudian, dengan mata merah menyala, ia mengeluarkan sebuah pemancar dari dadanya. Setelah mempertimbangkan sejenak, ia menggertakkan gigi dan segera mengirimkan pesan suara menggunakan indera sucinya, wakil guru, tolong naikkan hadiahnya. Hadiahnya tidak hanya berupa senjata suci kelas menengah, tetapi juga palu petirku. Di hati Sang Mo, palu petir, senjata suci tingkat tinggi, bahkan sama pentingnya dengan putranya. Bagi Sang Mo, membuat keputusan ini seperti memotong sepotong daging dari hatinya. Senjata suci tingkat tinggi, tak kurang. Bahkan para ahli tingkat Yuanying pun akan sangat menginginkannya. Sang Mo juga tahu bahwa wakil ketua Gua Merah Darah, Cage, yang pengaruhnya sangat besar, termasuk di antara banyak ahli tingkat Yuanying yang menginginkan senjata suci tingkat tinggi ini, palu petir. Ingin menghancurkan klanku. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kau bisa bertahan dari para ahli tahap Yuanying itu. Sang Mo berkata perlahan dengan suara rendah, tetapi suaranya yang serak dan rendah bergema di aula utama, terdengar sangat mengerikan. Catatan 1. Dalam kehidupan nyata, hiu tidak bisa menggeram. 2. Kata-kata dalam teks bahasa Mandarin saya adalah Suan Qi Hiwo, yang sepengetahuan saya tidak masuk akal, jadi saya mengambil kebebasan dengan menerjemahkannya menjadi semut api, salah satu jenis semut paling mematikan yang menyerang secara berkelompok.